salah satu kitab Al-Hayah jilid pertama, halamannya sudah kita baca. Satu ketika Rasulullah memasuki sebuah masjid. Saya duga secara kuat masjid itu adalah Masjid Nabawi. Ketika beliau memasuki masjid tersebut, beliau temukan dua kelompok sahabat Nabi yang tengah melakukan aktivitas masing-masing. Satu kelompok sedang asik masuk, berzikir dan berdoa, memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang lain sedang asik berdebat, sedang melakukan diskursus intelektual, atau sebut saja sedang diskusi dalam tafakuh fiddin. Tatkala ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuhum bi khair?" Siapa gerangan di antara mereka dari dua kelompok itu yang berada dalam kebajikan, yang memiliki kedudukan lebih dari yang lain? Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, kulluhum bi khair. Semuanya berada dalam kebajikan. Yang berdoa dan berzikir, mereka berada dalam kebajikan. Yang berdiskusi tafakuh fiddin seperti para bapak, para ibu pagi ini juga adalah dalam kebajikan. Akan tetapi yang amat menarik untuk kita simak bersama, ketika itu Kanjeng Nabi SAW mengambil tempat untuk duduk bersama mereka yang sedang sibuk berdiskusi, yang sedang sibuk melaksanakan intellectual discourse. Dan ketika itu pula beliau mengatakan, innama bu'istu bitta'lim. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ta'lim, dengan pengajaran, dengan ilmu yang harus aku sampaikan kepada umatku. Nah, berangkat dari keterangan ini kita sampai kepada kesimpulan bahwa ketika itu Kanjeng Nabi memberikan apresiasi begitu tinggi kepada mereka yang sedang memburu pengetahuan, ketimbang mereka yang merasa nyaman secara spiritual lantaran kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa lewat zikir dan doa. Jadi apresiasi Islam kepada ilmu itu sangat tinggi. Lanjut, Dr. Kahar. Ada beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan betapa apresiatifnya Islam kepada ilmu. Pada saat Kanjeng Nabi memimpin apa yang disebut dengan jihad atau al-qital lid-difa, bukan lid-tolab tapi lid-difa, perang defensif. Pada saat itu Kanjeng Nabi menerima Al-Quran atau turunnya Al-Quran surah At-Taubah, yang dalam salah satu ayatnya, ayat Al-Quran surah At-Taubah 122 itu menjelaskan kepada kita, hatta dalam suasana perang sekalipun, di mana umat harus dimobilisasi untuk berjuang memanggul senjata di tengah atau di medan laga, tapi Quran memberitahukan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kaum muslimin, tidaklah sepatutnya semua kaum muslimin berangkat ke medan jihad, berangkat ke medan perang. Harus ada di antara mereka ta'ifah dari tiap-tiap firqah, liyatafaqahu fiddin,
wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Harus ada di antara mereka satu kelompok, satu to'ifah, satu golongan yang menghususkan diri dalam tafakuh fiddin, agar nanti ketika mereka pulang, yang saya baca ada ahli tafsir mengatakan mereka pulang itu yang tafakuh fiddin pulang ke kampung halamannya, dan ada pula yang mengatakan orang-orang yang ikut berjihad di jalan Allah dalam bentuk qital lidifa itu kembali ke kampung halamannya. Mengikuti tradisi Kiai Rahmatullah, ikhtilaf itu rahmat. Berbeda dalam penafsiran tidak boleh menjadi sumber konflik internal di antara kita. Jadi kedua-duanya mungkin benar, tapi kebenaran itu kelak akan ditegakkan oleh Allah secara mutlak kala kita berada di alam akhirat. Nah, itu menunjukkan apresiasi Islam terhadap ilmu. Sekali lagi, hatta dalam suasana perang sekalipun harus ada orang yang memburu pengetahuan. Harus ada orang yang mencari ilmu. Harus ada orang yang tafakuh fiddin. Apresiasi Islam. Ada ayat lain, para bapak dan hadirin yang saya muliakan. Misalnya apa yang disebut dengan drama kosmis pengangkatan Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kalau kita analisis ayat yang berbicara tentang itu, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa pengangkatan Adam menjadi khalifah fil ard itu lantaran kualitas keilmuannya. Dibanding dengan sujud dan syukurnya kepada Allah, malaikat lebih hebat ketimbang Adam. Bahkan Adam juga pernah melakukan kekeliruan, mendekati pohon yang setan mengatakan pohon yang membuat Adam akan abadi. Kita menyebutnya pohon khuldi. Tetapi Allah masih tetap mengangkat Adam setelah melaksanakan apa yang disebut dengan proses fit and proper test. Saya gunakan ilmu politik. Bagaimana Adam dengan malaikat itu seakan-akan disandingkan dan ditandingkan untuk melakukan kontestasi siapa yang layak untuk menjadi khalifah di muka bumi itu. Ketika Adam dengan lancar menyebutkan nama-nama yang para ulama mengatakan konsep, ada juga mengatakan nama-nama benda yang ada saat itu dan akan lahir pada saat-saat yang akan datang. Allah mengangkat Adam tetap untuk menjadi khalifah di muka bumi. Syarat keilmuan menjadi kualifikasi untuk menjadi khalifah. Karena itu ketika Yazid anak Muawiyah diangkat menjadi anak putra mahkota, banyak orang-orang yang menolak karena dia tidak memiliki kualifikasi keilmuan. Bahkan katanya kualifikasi keagamaan pun tidak. Saya tidak akan berbicara tentang masa lampau karena kita tidak akan ditanya dosa mereka kan, yang ditanya cuma dosa kita sendiri. Tapi Adam atau pengangkatan Adam sebagai khalifah harus jadikan sebut saja guidance buat kita dalam menunjuk dan mengangkat siapa yang layak untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di muka bumi ini. Masih berkaitan dengan kepemimpinan dan kaitannya dengan keilmuan. Tolut, raja Bani Israel, yang ketika orang Israel memohon kepada nabinya Samuel agar Allah
mendatangkan seorang raja yang bisa menyatukan orang-orang Israel dan mengeliminir konflik internal di kalangan mereka, Samuel mengatakan Allah telah mengangkat Tolut untuk menjadi raja kalian. Tatkala orang-orang Israel menolak pengangkatan Tolut menjadi raja karena ia tidak memiliki kekayaan, tidak merupakan tokoh terhormat di tengah-tengah orang-orang Israel, maka Samuel menjelaskan argumentasi yang tidak bisa dibantah mengapa Tolut diangkat sebagai raja. Apa ininya? Tolut itu adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Tolut itu diangkat Allah lantaran memiliki wawasan keilmuan yang luas. Di samping memiliki badan yang kuat, kesehatan yang prima. Di sini barangkali pelajaran buat kita, tong ngangkat pemimpin nuririwit rea geringna tibatan sehatna. Jeung tong ngangkat jalmi anu teu gaduh ilmu pengetahuan sama sekali. Seperti di negeri antah barantah misalnya. Itu ada orang yang masih ingusan diangkat untuk menjadi pemimpin sekian ratus juta umat yang di situ banyak guru besar. Ini nih dua-dua ini calon-calon guru besar. Nah, jadi keilmuan itu Islam tuh mengajarkan keilmuan yang harus menjadi syarat kualifikasi. Saya sangat tertarik dengan paparan Bapak Ketua DPRD kemarin ya. Kita tidak boleh alergi politik. Tapi seringkali dikatakan masjid untuk dipakai nyarita politik. Seueur gitu. Berarti bertentangan secara diametral dengan ucapan Bapak Ketua DPRD kemarin. Nah, mulai sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ceramah ataupun khutbah boleh bicara politik di atas mimbar. Kalau ada yang ngeritik, komentar atau ada yang melarang, cek Ketua DPRD. Ada alasan buat kita sekarang. Cek Ketua DPRD boleh kita berbicara politik. Ya, Adam alaihissalam. Kemudian mereka yang takut kepada Allah, innama yasyalloha min ibadihil ulama'u. Orang-orang yang takut kepada Allah itu mereka yang berilmu. Berarti orang yang tidak berilmu takutnya juga seperti orang ibadah kemarin, kata Pak Kiai Rahmatullah, orang yang ibadah yang tidak ditakuti oleh setan. Tapi ada orang yang sedang tidur justru ditakuti oleh setan. Nah, dalam Islam juga mereka yang berilmu itulah yang takut kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak berilmu mungkin sedikit takutnya kepada Allah. Atau orang yang berilmu mestinya lebih takut kepada Allah ketimbang orang yang tidak berilmu. Terus barangkali kaum mukmin tidak dibenarkan semua pergi ke medan perang. Tadi saya katakan, dan kewajiban mencari ilmu itu menurut hadis, kalau tadi menurut Al-Quran, menurut hadis, mencari ilmu itu adalah wajib sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Seperti sholat. Tolabul ilmu itu seperti sholat. Tidak ada kata berhenti. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri, duduklah. Sekiranya kita tidak bisa duduk, ya berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, hanya sekedar isyarat saja, silahkan. Isyarat saja dalam sholat. Itu saking tidak bolehnya sholat ditinggalkan.
Ketika kita tidak bisa sholat, walau hanya dengan isyarat, insya Allah kita yang akan menyolatkan. Kita akan sholat, kita akan ada seseorang yang di depan imam. Jangan tunggu kita sholat di depan imam. Jadi mencari ilmu itu kayak salat. Saya pernah sampaikan di Pusdai. Pada saat ada dua amalan di dalam Islam yang tidak boleh, tidak harus kita lakukan meski dalam kondisi bagaimanapun. Sholat dan mencari ilmu. Loh, kan mencari ilmu harus melangkah, mengayunkan langkah menuju satu tempat, tidak. Mencari ilmu itu bisa bari gogoleran komo aya nama. Al-Biruni adalah contoh buat kita bagaimana semangat mencari ilmu sampai titik terakhir, sampai sakit yang membawa ajalnya. Bisa dibaca dalam riwayat Al-Biruni. Dia itu ya filosof, sejarawan, geografi, ahli geografi, tapi juga dia adalah ahli keislaman. Ketika beliau dalam keadaan sakit keras yang membawa ajalnya, datang seorang ulama faqih, alim faqih. Dia itu terkenal di kota tersebut sebagai ahli fikih. Apa yang dilakukan oleh Al-Biruni? Dia minta fatwa tentang satu persoalan yang berkaitan dengan fikih. Kata dia, ajarkan kepadaku Kiai tentang hukum syariah ini. Cicing sekiai anjen teker gering. Entong berpikir tentang ilmu, jangan berpikir tentang hukum itu. Sudah saja kau banyak zikir, siapkan diri kamu untuk menyongsong malakal maut dalam keadaan tenang. Al-Biruni masih memaksa. Dia katakan, Kiai, kalau sekiranya saya mati, tapi belum mengetahui yang saya tanyakan kepada Kiai, dengan saya mati, tapi sudah saya miliki, sudah saya tahu apa yang saya tanyakan kepada Kiai, maka kematian saya yang lebih baik yang mana? Apakah kematian sebelum tahu atau kematian sesudah tahu? Kiai dengan pertanyaan seorang filosof tentu saja yang memancing tidak boleh tidak harus menjawab. Akhirnya Kiai mengatakan, lebih baik engkau mati setelah kau mengetahui itu. Sok atuh ajarkeun. Si eta Al-Biruni, sok atuh ajarkeun. Kalau memang demikian, setelah diajarkan para bapak para ibu yang saya muliakan, sang Kiai pulang dari rumah Al-Biruni, kira-kira 5 atau 6 langkah Al-Biruni ditangisi oleh keluarganya, sudah kembali ke alam barzah. Ini yang disebut sampai mati. Mencari itu sampai meninggal dunia. Ya kergering oge ulah ada abdi mah punten pajar rek izin we rek wangsul ti PKU teh rada mareuh meuh. Ukur mareuh meuh. Al-Biruni mah bade ngantunkeun. Jadi bapak-bapak saya selalu menitipkan jaga kesehatan. 3 hari lagi. Sementara kuliah kita ini 16 materi ya. Tadi ada usulan tos duhur matong aya kuliah. Justru itu yang merupakan cobaan dan ujian kesabaran dan kekuatan kita. Di situ sebetulnya. Dan itu sekali lagi menguntungkan narasumber karena para bapak, para ibu kan kurang konsentrasi. Kalau kurang konsentrasi, pertanyaannya juga pas. Sahanu pada naruskan pas. Nah, itu kan karena bapak ibu sudah makan, diberi materi, dan dalam kondisi tidak konsentrasi, akhirnya menguntungkan Hajar Sanusi. Terakhir dalam hal ini, dalam apresiasi Quran, saya baca ini masih saya minta kepada ahli hadis, telitilah hadis ini.
Karena saya juga baru menemukan beberapa waktu yang lalu, kira-kira 3 atau 4 tahun. Ulama, tinta ulama, midadul ulama, itu afdol min dima isyuhada. Tintanya ulama itu lebih baik, lebih utama dalam pandangan Allah ketimbang darahnya para syuhada. Darah syuhada itu betul-betul mengelektripisir semangat jihad orang-orang di belakangnya. Tapi barangkali hanya sampai di situ. Tetapi tinta ulama, kenapa kita misalnya kenal dengan Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Taimiyah, kemudian kita kenal dengan Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Itu lantaran tinta-tinta yang mereka goreskan di atas kertas. Makanya kalau salah seorang kiai di Chicago, yaitu Fazlur Rahman almarhum, pada waktu beliau menyampaikan orasi di UIN, dulu namanya IAIN. Saya pernah kuliah di IAIN, saya juga pernah kuliah di UIN. Beliau mengatakan kalau hanya ada 2 kemungkinan buat kita. Pertama, kita dikenal orang, kita menjadi teladan buat orang-orang setelah kita, maka terbitkan pemikiran Anda lewat tulisan, kata Fazlur Rahman. Tetapi kalau sekiranya Anda ingin pupus, hilang dari peredaran, tidak dikenal orang, biarkan, tidak perlu nulis apapun. Nah, ini jadi kata pengantar Prof. Apip Muhammad di buku pertama saya, yaitu Publish or Perish. Jelek-jelek juga sudah 8 buku yang saya tulis. Yang terakhir Tauhid atau Tauhid Amal. Ketujuh itu Manusia dan Al-Quran, ikhtiar atau wacana mencari kebenaran. Sementara yang terakhir Tauhid Amali adalah aktualisasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekali lagi jelek-jelek juga bisa nulis. Masalahnya apa? Mudah-mudahan orang di belakang kenal. Oh, iya Hajar Sanusi nulis buku ini. Kayak itu, midadul ulama, abdulumin dima isyuhada. Para mubalik atau mubalighah, saya yakin di antara para bapak sudah banyak yang nulis. Orang yang berbicara itu padanannya adalah orang yang nulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diikuti dengan pernyataan dan keterangan tentang kolam. Kolam itu kan alat untuk menulis. Makanya ada orang yang mengatakan membaca itu padanannya menulis. Di Amerika ada sebuah pomeo, intelektual itu sama, tapi mereka dibedakan dalam hal tulisan. Ketika mereka nulis, maka walaupun sama intelektual, dia memiliki kredit yang lebih tinggi ketimbang intelektual yang tidak nulis. Nah, ini ada koperasi syariah ya, Prof. Ini ekonomi syariah. Itu sudah sama-sama kita menulis, menggarap. Kemarin hampir terbit sebuah buku tentang Pak Miftah, tapi ketika kita sodorkan rancangannya, MUI tidak punya uang untuk menerbitkan. Nah, lanjut. Sekarang klasifikasi ilmu. Sebetulnya Al-Quran maupun As-Sunnah, mohon maaf saya sebut hadis saja. Karena sekarang dalam keilmuan itu disebut hadis saja, tidak As-Sunnah atau Al-Hadis ya. Padahal mestinya Al-Hadis. Tidak membuat dikotomis antara ilmu umum dan ilmu agama. Cari oleh para bapak, para ibu yang menunjukkan bahwa Al-Quran membuat dikotomis mana ilmu agama, mana ilmu sekuler. Tidak ada. Kata ulama saja
di mana para bapak dan para ibu bagian dari ulama itu Al-Quran tidak membedakannya. Surah Fatir ayat 28 menyatakan bahwa ulama itu adalah mereka atau hamba-hamba yang paling takut kepada Allah. Dia sebut kata ulama. Di surah Asy-Syu'ara juga berbicara tentang ulama. Bukankah ada ulama Bani Israel yang mengetahui tentang kitab-kitab atau Zabur, kitab-kitab lama, kitab-kitab sebelum turun Al-Quranul Karim? Kedua-duanya pakai kata ulama. Surah Fatir pakai kata ulama. Kalau Kiai Asep menyebutnya ulamna, itu buat yang memiliki deviasi secara moral. Ulama, innama yasyallah min ibadihil ulama. Konteks ayat itu, kalau sekiranya para bapak, para ibu analisis, itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sekuler dalam pandangan manusia sekarang. Dia bicara tentang antropologi, dia bicara tentang sosiologi, dia bicara tentang hidrologi, dia juga bicara tentang botan atau biologi. Berarti ulama dalam surah Fatir mengacu kepada cendekiawan yang memiliki kepakaran dalam ilmu-ilmu tertentu dan disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Profesor Baikuni kita sebut sebagai ulama karena dia menulis Al-Quran dan sains itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali Andi Hakim Nasution yang pernah menjadi rektor IPB, kita sebut dia ulama, walau kepakarannya di bidang pertanian. Tapi karena dia memiliki rasa takut kepada Allah, kita sebut sebagai ulama. Dan ulama kedua berkaitan dengan orang yang memiliki kepakaran dalam ilmu-ilmu tradisional. Misalnya dalam surah Asy-Syu'ara, itu bicara tentang orang yang memahami tentang kitab-kitab Allah sebelumnya. Jadi Al-Quran tidak membedakan itu mana ulama, mana cendekiawan. Ulama teh cendekiawan teh. Cendekiawan teh ulama teh. Tai kotok teh hayam teh. Lamun tai hayam eta tai kotok teh. Tidak ada perbedaan, lombok dan cabai itu sama. Hanya saja saya sebutkan belakangan ulama mencoba membelah, melakukan klasifikasi bahkan dihotomis. Ada yang disebut dengan ilmu fardu kifayah, ada yang disebut dengan ilmu yang sifatnya fardu ain. Al-Quran mah ternyebat gitu kan, sampai Prof. Apip ketika diskusi dengan kelompok kami itu mengatakan dulu mas sahabat kalau sekiranya ada ayat Al-Quran perintah, tidak mereka bertanya, ya Rasulullah ini wajib atau sunnah? Tidak pernah nanya begitu katanya. Pokoknya setiap perintah prak dilaksanakan. Nah kalau kita kan lain. Sholat malam itu sunnah, sholat Jumat itu wajib. Jumat heula meme sholat malam. Urang makan gitu. Sanes urang ajar sanusi lah. Sanes para bapak mah satu beda, mereka abdi. Itu beda. Tapi saya betul-betul bersyukur satu malam di sini, apalagi mendengarkan kultum dari para bapak, itu membangkitkan nostalgia saya ketika di pesantren. Saya runtuk pesantren sambil sekolah di PGA. Pesantren Tarbiyah Islam Koropeak Garut. Ketika itu dipimpin oleh Kiai Haji Ma'mun Sadli almarhum atau Allah yarham. Alokna Kiai Haji Yusuf Tojiri. 5 tahun abdi di Kobok. Makanya taklim al-muta'alim itu, iya jika nama orang pasantren wungkul.
Sebab itu betul-betul kitab yang diberikan oleh kiai di awal belajar kita di pesantren. Walaupun ketika saya ikut di S3, itu di S3 juga diajarkan oleh Prof. Fuad Wahab. Namanya studi teks atau studi naskah. Wargina Kiai Rahmatullah. Itu Pak Prof. Fuad Wahab. Guru besar bahasa Arab. Tapi tasawufnya amat dalam. Tas saya tajam. Oh, tajam. Dan Pak itu Pak si Perpasep yang di Bayu. Perpasep. Sejarah sob. Ih, Ayah acaranya. ya 10 menit aja tuh. Ya. Ya, idza wajadal ma batolat tayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja barangkali sementara ya. Mungkin sambung lagi Pak ya, sambung lagi nanti ya. Karena pemateri berikutnya sudah datang, dijawabkan orang berdua ya.